single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share isu-isu pendidikan, materi untuk menambah wawasan SKB guru. Isu-isu pendidikan terkini. A. Penerapan kurikulum 2013. B. Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. C. Sekolah ramah anak. D. Home learning. A. Penerapan kurikulum 2013 atau K13. Permendikbud tentang kurikulum tahun 2013. 1. Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. 2. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. 3. Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. 4. Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SDMI. 5. Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SMP-MTS. 6. Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SMA-MA. 7. Permendikbud nomor 70 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK-MAK. 8. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran. 9. Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi. Isu penerapan kurikulum 2013. Pertama, kurangnya media elektronik seperti komputer, jaringan internet, dan belum adanya pengaliran listrik di beberapa daerah menjadi penyebab terkendalanya penerapan kurikulum 2013. 2. Kurikulum 2013 ini sempat menuai pro dan kontra. Kurikulum 2013 dinilai belum siap diterima oleh peserta didik dan guru. Pada masa kepemimpinan Mendikbud Anies Baswedan, penerapan kurikulum 2013 diberhentikan sementara. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Selanjutnya, B. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi. Penerapan sistem zonasi yang sudah diterapkan sejak 2016 yang lalu. Masalah ditandai dengan adanya keluhan sebagian masyarakat tentang penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah. Tujuan PPDB berbasis zonasi adalah untuk kesetaraan dan keadilan, bahwa tidak boleh diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Hal ini juga berkaitan dengan upaya untuk menghilangkan status sekolah unggulan dan untuk mendukung penguatan pendidikan karakter. Kompas.com 20 Juni 2019. C. Sekolah ramah anak. Sekolah yang belum ramah anak terlihat dari masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun bukan fisik. Setidaknya ada 6 tipe kekerasan utama yang terus berlangsung di lingkungan sekolah, yakni penganiayaan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, sesama siswa, wali murid kepada guru, pelecehan seksual, dan tawuran antar sekolah. Aspek penyelenggaraan sekolah ramah anak. Pertama, program sekolah yang sesuai. 2. Lingkungan sekolah yang mendukung. 3. Aspek sarana prasarana yang memadai. Arah kebijakan sekolah ramah anak. Pertama, melaksanakan UU nomor
23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. 2. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 3. Penyusunan tata tertib yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak atau KHA. 4. Peningkatan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan proses pembelajaran yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada dunia pendidikan. D. Home learning. Apa bedanya dengan distance learning dan e-learning? Pertama, distance learning sebenarnya lebih menekankan pada adanya perbedaan jarak antara pengajar dan pembelajar. Distance learning merupakan metode penyampaian instruksional yang tidak mengharuskan peserta didik untuk hadir secara fisik pada tempat yang sama dengan pengajar atau Ornager UNESCO 2003. Distance learning yaitu model atau program pembelajaran di mana peserta didik berada di rumah atau kantor dan berkomunikasi dengan pengajar maupun dengan sesama siswa melalui email, forum diskusi elektronik, video conference, serta bentuk komunikasi lain yang berbasis komputer atau Webopedia 2003. E-learning yaitu proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan TIK atau Martin Jenkins dan Janet Hanson Generic Center 2003. Istilah e-learning tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan variabel jarak atau perbedaan geografis antara siswa dan pengajar, namun dapat pula digunakan untuk menyebut proses pembelajaran yang menggunakan setiap bentuk media elektronik. 3. Home learning adalah kegiatan belajar yang dilakukan di rumah. Kegiatan ini biasanya diambil ketika sekolah melakukan suatu kebijakan kepada anak didiknya yang mengarahkan ke hal positif. Rujukan https://anggadayud.wordpress.com/2008/10/14/perbedaan e-learning dan distance learning. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menghadirkan program belajar dari rumah bekerja sama dengan TVRI. Program belajar dari rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat COVID-19. Nadiem menjelaskan, materi program belajar dari rumah diambil dari berbagai sumber. Sebagian besar sudah diproduksi Kemendikbud sebelumnya, seperti dari TV edukasi atau produksi konten unik kerja lain. Ada juga sumber materi dari luar Kemendikbud, yakni Jalan Sesama untuk Jenjang PAUD. Pertama, menurut Pak Nadiem, pembelajaran dalam program belajar dari rumah akan fokus pada literasi, numerasi, dan penumbuhan budi pekerti atau pendidikan karakter. 2. Program belajar dari rumah bisa dinikmati oleh anak-anak dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga dewasa. Ada juga durasi 3 jam khusus untuk program kebudayaan. Jadwal acara TPRI. Jadi ini mulai berlaku tanggal 13 April 2020. Jadi acaranya Senin sampai Jumat dari mulai pukul 8.00 sampai pukul 8.30 WIB itu program untuk PAUD. Selanjutnya pukul 8.30 sampai 10.30 itu program untuk SD kelas 1 sampai 6. Ada juga program untuk jenjang SMP mulai pukul 10.30 sampai 11.00 WIB. Program untuk jenjang SMA pukul 14 sampai 14.30 WIB. Dan di sini juga ada program pengasuhan dan pendidikan anak
film terbaik Indonesia. Kemudian di Sabtu Minggu ada juga tayangan kebudayaan dan film terbaik Indonesia. Jadi ini kan untuk lebih jelasnya sebetulnya mungkin nanti ada pemberitaan resmi atau bisa dicari sendiri di laman web yang resminya. Sampai di sini mungkin, dan saya membawa rujukan membawa rujukan. Jadi rujukannya dari beberapa situs, bisa dibaca sama teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.